Hai, selamat datang di Bakanime 9. Kali ini kita akan menceritakan manhwa yang berjudul Moon Shadow. Selamat menonton. Di tengah hutan wilayah Sinchuan, terlihat dua orang yang sedang bertarung. Mereka dikelilingi mayat-mayat manusia. Seorang pria tua berkata, "Bajingan kau, pasukan Tere Bloodhaven. 4 tertua dari istana Myriad Demon, dia bahkan membunuh penguasa iblis berdarah baja." Seogun sendiri bajingan mengerikan ini, pria lainnya menjawab. "Ada apa? Apa kau melihat hantu atau semacamnya, kakak seperguruan?" Dengan wajah tersenyum terlihat sangat menyeramkan. Dia murid kelima dari ketua sekte Demonic Heavenly Demon Yeon Sowon. Suatu hari saat perang di antara Order dan Iblis selalu tinggi. Meskipun dia telah mencuri segalanya di dataran tengah. Pencuri legendaris yang tidak pernah tertangkap, makam pencuri Shadowless Denin telah ditemukan di Sinchuan. Sekte dan klan terkenal dari fraksi Order telah mengerahkan seniman bela diri paling elit. Mereka ke Sinchuan di tengah pertempuran mereka melawan sekte demonik, untuk mengklaim harta karun yang telah dicuri oleh pencuri Shadowless Divine. Heavenly Demon yang menyadari semua itu mengirimkanku ke Sinchuan untuk menyelidiki makam. Namun saat ini aku bukanlah target serangan dari fraksi Order, tapi aku berdiri di depan pengkhianatan dari kakak seperguruanku. Joyful Killing Demon Sovereign, murid kedua dari Heavenly Demon. Bahkan setelah diracun oleh racun rahasia klan Tang, racun Seven Amalgamate, dia masih bisa menunjukkan kecakapan bela diri sebanyak ini. Sangat mengesankan sekali, Yeon Sowon, Joyful berkata. Mereka bilang bakatmu melampaui ketua sekte, dan kelihatannya mereka tidak salah. Yeon menjawab, "Bukankah aku sudah bilang kalau aku tidak tertarik pada posisi ketua sekte?" Joyful menjawab, "Kelihatannya yang lain berpikir sebaliknya." Yeon berkata, "Bukankah kau bersikap seperti ini setelah mendengar bagaimana bakat adik termuda biasa-biasa saja? Dan apa tidak masalah meninggalkannya seperti itu? Kau lekas marah untuk orang yang ingin jadi ketua sekte." Mendengar ejekan Yeon, Joyful pun marah. Dia kesal. Lalu dia tertawa kekeke, "Hahaha. Melihat bagaimana kau mengejekku dengan berani seperti ini. Kelihatannya kau telah menggunakan semua kekuatanmu." Joyful mengepalkan tangannya dan meninju Yeon hingga terpental jauh. Yeon yang terkena serangannya bergumam, "Sialan," tanggapannya. Joyful berkata, "Kau terlihat di ambang kematian, berbeda sepenuhnya dari penampilanmu sebelumnya." Yeon meringis, aku melewatkan itu." Keduanya pun terlibat perkelahian yang hebat. Hingga Yeon memuntahkan cairan darah dari mulutnya. Yeon bergumam, "Racunnya telah menyebar ke seluruh tubuhku. Dan aku hanya memiliki sebagian kecil dari ki yang tersisa." Joyful yang melihat Yeon tidak ada perlawanan pun berkata, "Sudah menyerah?" Yeon menjawab, "Meski tubuhku benar-benar berantakan, belum pada titik di mana aku tidak lagi berurusan denganmu." Joyful berkata, "Kelihatannya aku tidak perlu menghadapimu lagi." Yeon menjawab, "Apa Joyful Killing Demon Sovereign yang hebat dan agung akan mundur?" Dan tiba-tiba Yeon mendengar suara dari arah hutan. Dia kaget dan bergumam, "Mungkinkah?" Sambil melirik ke belakang, Joyful yang melihat ekspresi Yeon tertawa dan berkata, "Hahaha, apa kau merasakan energi dari para bajingan itu sekarang? Jika kau tidak ingin menghadapi penghinaan ditangkap oleh para bajingan bodoh dari fraksi Order itu, maka serahkan lehermu dengan patuh. Aku akan membunuhmu tanpa rasa sakit, karena belas kasih yang ku miliki." Yang lahir dari persaudaraan murid kita. Yeon yang mendengar ocehan Joyful itu tertawa dan berkata, "Hahaha, kenapa kau mengatakan sesuatu seperti itu? Saat kau tahu tentang kepribadianku yang mengerikan, aku tidak akan pernah mati sendirian." Joyful menjawab, "Apa kau pikir bulan semacam itu akan berhasil?" Tiba-tiba Joyful melihat ada sinar dari jantung Yeon. Yeon berubah menjadi sangat menyeramkan. Joyful yang melihat itu kaget dan bergumam, Apa?" Yeon berkata, "Kenapa kau begitu terkejut? Bukankah semua orang mempelajari setidaknya satu seni terlarang? Teknik seni ultimate terlarang adalah seni demonik dari eksplosif potensial." Joyful berkata, "Explo, apakah kau tidak tahu bahwa konsekuensi dari menggunakan seni demonik dari eksplosif potensial adalah kematian yang sangat menyakitkan?" Yeon menjawab,
Entah aku mati seperti itu atau tidak, bukankah masih bagus bagiku karena aku akan bisa membawamu denganku sebagai rekanku dalam kematian. Yeon berlari dan menyerang Joyful sambil berkata, ayo kita pergi bersama. Serangan Yeon menembus bagian perut Joyful, Joyful pun bergumam. Dia berbahaya, aku perlu menciptakan ruang dulu. Joyful membalas serangan Yeon. Namun Yeon sengaja tak menghindarinya. Joyful kaget dan berkata, dia tidak menghindari itu. Yeon berhasil menusuk bagian perut Joyful. Joyful pasrah dan bergumam, dia benar-benar berpikir untuk membawaku dengannya. Aku perlu segera menggunakan pertahanan ki yang kuat. Aku hanya perlu menahan ini. Namun pada akhirnya Joyful tak bisa menahan serangan Yeon yang sangat kuat. Darah dari tubuh Joyful berceceran di tanah. Joyful terjatuh dan tak bisa berbuat apa-apa. Joyful bergumam, bahkan jika itu seni terlarang, dengan kekuatan terkuat di Sekte 8 Demon Sovereign. Tidak mungkin lebih, Joyful berkata. Tunggu, Yeon menjawab. Tunggu, apa maksudmu? Yeon pun menghabisi nyawa Joyful dengan sadis. Hingga memantulkan energi dan cahaya yang dahsyat, tiga pria yang merasakan energi itu berkata. Energi yang luar biasa, mungkinkah itu bajingan sekte dari demonik? Ayo segera ke sana. Belum cukup dengan kematian Joyful, Yeon kembali mengayunkan pedangnya hingga membuat mayat Joyful terlihat hancur termasuk tangannya. Yeon pun memuntahkan darah yang begitu banyak dari mulutnya. Dia bergumam, sialan, hingga pada akhirnya Yeon dan Joyful pun mati bersama seperti rencana awal tadi. Kemudian tiga orang tadi menghampiri mereka dan berkata, aneh sekali, dua energi yang kurasakan sebelumnya benar-benar menghilang. Ada di sekitar sini. Ada orang di sana. Mereka bertiga pun kaget saat melihat dua mayat yang ditemukan di tempat yang sama. Salah satu dari mereka berkata, apa yang, orang itu adalah Jenderal Hidden Dragon Yeon Sowon. Dan siapa mayat itu? Sulit mengidentifikasinya karena mayatnya rusak parah. Tapi melihat dari cincin di jarinya, kelihatannya itu Joyful Killing Demon Sovereign dari Sekte Demonik. Lalu apa ada pertengkaran internal di dalam Sekte Demonik? Kemudian seseorang berkata, Biksu Agung, orang ini masih hidup. Yeon bergumam, tidak satu hari pun yang berlalu di mana aku hidup seperti yang kuinginkan. Bahkan dari kepergianku dari Sekte Demonik, ayah lepaskan aku. Betapa mengerikannya hidup yang harus kau tinggalkan seperti ini demi beberapa koin. Karena orang tuaku menjualku ke Sekte Demonik karena kemiskinan mereka. Dan selama 10 tahun, aku terjebak di dalam gua Hidden Demon dan untuk bertahan di neraka itu. Aku membunuh dan membunuh, 10 tahun setelah itu di tengah perselisihan dan pengkhianatan. Aku mati-matian bertahan tapi aku tak bisa mendapatkan apapun yang benar-benar kuinginkan dalam genggamanku. Kalau dipikir-pikir aku tidak pernah melakukan apapun sesuai keinginanku dalam hidupku. Dan pada akhirnya aku menemui kematianku setelah dikhianati kakak seperguruanku. Sejujurnya hidup yang menyebalkan, biksu itu berkata. Apa kau punya kata-kata terakhir? Amitabha, semoga kau terlahir kembali dan mencapai nirvana di akhiratmu. Yeon menangis dan berkata, kata terakhir, botak jika aku punya kehidupan lainnya. Aku ingin menjalani hidupku seperti yang aku mau. Lalu kemudian terdengar suara dua orang yang sedang berbincang. Bukankah si bajingan ini menangis? Dia pasti punya mimpi buruk. Yeon berkata, hei, apa ini? Seseorang dari mereka berkata, sebut saja A dan B. Si A berkata, haruskah aku membangunkannya dulu? Si B menjawab, aku akan melakukannya. Yeon bergumam, aku jelas-jelas mati. Lalu apa ini utusan dari dunia bawah? Begitu ya, jadi aku benar-benar mati sambil menutup matanya kembali. Si B membangunkan Yeon dan berkata, oi, Yeon kesakitan dan berkata. Si A berkata, bajingan ini tidak bergeming sama sekali. Kenapa kau? Yeon menjawab, sakit. Si A berkata lekas bangun. Yeon menjawab, ku bilang sakit. Kemudian Yeon pun bangun dan berteriak. Sial, berhenti memukulku. Laki-laki itu kaget dan menjawab, apa sial? Yeon terkejut saat melihat wajah pria itu. Dia bergumam, kenapa bajingan yang membawaku masuk, berada di sini? Gambar memperlihatkan masa lalu saat Yeon dijual. Pria itu mengepalkan tangannya dan berkata,
Kau pasti ingin mati, Yeon menjawab, bajingan inilah yang mendorongku ke dalam gua Hidden Demon. Tapi aku tidak merobek anggota tubuhnya setelah itu. Pria itu berjalan mendekati Yeon dan menendang kaki Yeon sambil berkata, "Oi bocah." Yeon menjawab heran, "Apa bocah?" Pria itu berkata sambil menodongkan pedang di hadapan Yeon, "Coba bilang sial sekali lagi aku akan memotong lidahmu." Yeon bergumam, "Kenapa orang gila ini memanggilku Bo?" Kemudian Yeon melirik sebuah pedang itu, yang memperlihatkan wajah seorang anak laki-laki. Dia berkata, "Aku seorang bocah." Scan memperlihatkan seorang laki-laki dewasa sedang memarahi anak kecil. Laki-laki itu berkata, "Hei kerdil, katakan sial sekali lagi. Kutantang kau jadi aku bisa memotong lidahmu." Yeon tak menjawab perkataan laki-laki itu. Dia fokus terhadap wajahnya dan bergumam, "Kenapa wajahku terlihat seperti saat aku kecil?" Laki-laki itu berkata, "Ah, lihat bajingan kecil ini." Dia menendang Yeon dan berkata, "Kau lihat kemana saat orang dewasa berbicara?" Yeon terjatuh dan laki-laki itu menginjak Yeon dengan kencangnya. Yeon hanya terdiam dan bergumam, "Apa yang terjadi? Bukankah aku mati lalu sakit?" "Apa ini?" Pria B berkata dan menghentikan aksi pria A itu. "Berhenti, produknya akan rusak." Pria B berkata, "Lagi pula kau akan digigit di gua Hidden Demon. Aku akan mengakhirinya di sini." Yeon bergumam sembari melepas ikatan yang ada di tangannya. "Jadi bajingan ini benar-benar orang yang melemparkanku ke dalam gua Hidden Demon 20 tahun lalu, tapi tempat ini adalah tempat tinggalku sebelum aku diseret ke dalam Demonic Chute." Pria A itu berteriak, "Hei kerdil, apa kau mengabaikanku?" Pria B menjawab, "Hei tenanglah." Yeon masih terdiam dan bergumam, "Tempatnya dan orang itu juga mungkinkah regresi?" Pria C berkata, "Makanlah dengan cepat." Pria D menjawab, "Apa yang begitu mendesak?" Yeon yang duduk di pojokan masih bergumam, "Apa regresi benar-benar mungkin? Mungkinkah berkat si botak itu berdoa pada Buddha?" Pria A berkata, "Ada rumor kalau tetua aliansi Murim di dekat sini, mereka bisa mengejar kita, jadi kita harus menghapus jejak kita dan pergi dari sini." Pria D menjawab, "Para bajingan tua yang cuman duduk mengejar kita. Nah, itu omong kosong yang tidak masuk akal." Pria C berkata, "Mereka mungkin cuma mengirimkan bawahannya, dan terjebak dalam aliansi sendiri membicarakan tentang masa depan Murim atau semacamnya." Pria B menjawab, "Jika para tertua bajingan itu benar-benar melibatkan dirinya, kita hanya akan jadi lalat." Pria A menjawab, "Mereka menjengkelkan sekali." Pria B berkata, "Mereka bilang kalau Heavenly Flow Sword jadi tetua di usianya yang ke-40. Meski dia bukan berasal dari 9 sekte besar ataupun dari 5 klan besar." Pria C menjawab, "Haruskah aku memasuki aliansi Murim dan jadi tetua juga? Jika aku bisa menjalani hidupku dengan melakukan apapun yang aku inginkan, maka aku tidak akan menyesal." Si B menjawab, "Kau juga cocok sebagai pertapa berkepala banteng." Si D berkata, "Dan karena kau botak, kau akan menjadi Shaolin botak." Pria A meninggalkan si ABC dan menghampiri Yeon. Dia mengangkat Yeon dan memanggulnya ala karung beras. Dia berkata, "Bajingan gila, hentikan omong kosongnya, ayo segera kembali ke kultus." Yeon bergumam, "Tidak, jika aku diseret kembali seperti ini. Aku harus kembali ke gua Hidden Demon." Mereka bilang kalau gua Hidden Demon adalah pusat pendidikan Demonic Cult yang berkultivasi membesarkan expat, namun tempat itu adalah neraka di bumi, di mana skema pengkhianatan dan pertarungan rahasia menari dengan liar. Tempat di mana anak-anak menghadapi resiko bagi kehidupan mereka, melakukan apapun yang mereka bisa untuk bertahan hidup. Itu bukan tempat kau bisa bertahan, hanya karena kau kuat dan punya hasil bagus. Meski dulu aku bertahan hidup di gua Hidden Demon, aku tidak bisa menjamin jika aku bisa bertahan lagi kalau ini. Di atas itu aku tidak bisa menghirup udara luar selama 10 tahun. Jika aku terjebak di sana lagi, cukup sekali untuk kehidupan mengerikan itu." Pria A berkata pada pria BCDE, "Aku akan tinggal di kereta dengan pria ini. Jadi kalian segera bersihkan." Belum selesai pria itu berbicara, seseorang telah memotong ucapannya. "Mereka rombongan berjubah putih." Yeon bergumam, "Benar, sebelumnya juga ini terjadi."
Pria A kaget dan berkata, apa mereka pemula dari beberapa hari lalu? Si botak menjawab, seharusnya tinggal saja dan pulang ketika kami membiarkan kau hidup. Rombongan jubah putih menjawab, dosamu menyinggung klan Manjang, bayarlah dengan nyawamu. Si B menjawab, kau datang kemari dengan kakimu sendiri. Saat tidak cukup untuk berterima kasih kepada kami karena membiarkanmu hidup. Si C menambahkan, jika kau ingin mati seburuk itu, maka kami pasti akan membunuhmu kali ini. Mereka pun berperang, dengan lihainya 4 pria itu membunuh rombongan jubah putih ini. Dan tersisalah 2 gadis yang sedang ketakutan. Pria A berkata, hahaha, jangan bunuh kedua gadis itu, tangkap mereka hidup-hidup. Yeon bergumam, jika ingatanku benar kesempatannya adalah sekarang. Kemudian seorang gadis berjubah putih itu lari kencang melewati 4 pria tadi. Dia berencana menyerang pria A, namun, sungguh terkejutnya. Pria A berkata, hoho, itu sebuah upaya yang bagus, dan bukan pedang si gadis tersebut tidak mengenai leher si pria, namun Yeonlah yang menendang wajah si pria tepat di hidungnya hingga mengeluarkan darah. Yeon berusaha kabur dan loncat dari jendela. Pria A berteriak, heh, dasar anak jalang, berhenti di sana. Yeon berlari dan bergumam, aku tidak bisa pergi terlalu jauh dengan tubuh yang tidak mempelajari seni bela diri ini. Pria A mengikuti Yeon dan berkata, keparat kau, ketahuilah kalau kau akan mati saat kau tertangkap. Yeon bergumam, aku harus menemukan itu segera, harusnya ada di sekitar sini. Ketemu, pria A hampir mendekati Yeon dan berkata, berhenti di sana, kau pikir dirimu bisa kabur? Yeon berusaha lari namun sayang kakinya harus tersandung dan dia pun terjatuh tepat di hadapan si pria A. Dia berkata, kena, kau akan membayar harga penuh karena kabur. Dasar tikus kecil. Yeon dibawa kembali ke tempat semula dan dilepas. Yeon pun ditendang hingga mengeluarkan darah. Pria A berkata, jika kau melarikan diri maka misi atau tidak, aku akan memotong kepalamu, jadi cari sendiri. Pria B mencoba menenangkan pria A dan berkata, hei, ayo tenang dan bergerak cepat. Ikat erat anak itu jadi tidak akan pernah lepas. Pria A itu pun mengambil sebuah tempat air, dia bahkan tidak tahu bahwa sebenarnya itu bukan cairan biasa melainkan sebuah racun. Pria A berkata, lelah karena sampah ini, dia meminumnya dan melemparkan kepada 4 temannya. Ini kalian minum juga. Mereka berkata, itu yang kubicarakan, wine setelah ikan besar adalah yang terbaik. Berhenti, dia bilang berbagi, punya wine lagi. Pria A itu menjawab, tidak itu saja, hei, jika kalian selesai maka ayo maju. Ucapannya terhenti ketika melihat 4 orang temannya muntah darah. Pria A berkata kaget, apa yang terjadi pada kalian? Tak lama dia pun batuk dan mengeluarkan darah. Dia bergumam, racun, kapan? Meditasi sekarang, suruhnya pada semua tenang temannya. Tiba-tiba Yeon pun bangkit, seluruh badannya bercahaya. Dia berkata, racun adalah cara paling efektif bagi yang lemah untuk membunuh yang kuat. Pria A berkata, keparat kau. Yeon menjawab, namun karena ini yang kedua kalinya aku tidak akan melepasmu dengan tenang. Dan chapter 2 pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Terus support channel kami agar kami semakin semangat, dan sampai jumpa.